Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik pada masa anak usia dini. Saya Nikhlatu Zaida sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Mila Aulia Fajria sebagai pemateri kedua, Alifa Fauzariadi sebagai pemateri ketiga, Jovitri Paturahmi sebagai pemateri keempat. Baik, saya Nikhlatu Zaida, saya akan menjelaskan tentang pengertian anak usia dini. Anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia dini adalah individu yang unik, yang memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, anak bersifat unik menurut Bridicam. Dan yang keempat, yaitu anak memiliki imajinasi dan fantasi, anak memiliki dunia sendiri. Yang terakhir, anak memiliki daya konsentrasi pendek. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh, sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Selain itu, pertumbuhan dapat dipandang pula sebagai perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik, sedangkan perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu berfungsi tidaknya organ-organ tubuh tersebut. Saya Alifa Fauzariadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan anak dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu aspek perkembangan fisik. Coughlin dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan individu meliputi 4 aspek atau 4 cabang aspek, yaitu 1. Sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia dini, berkembang perasaan senang, mengeksplorasi diri, dan aktif bermain juga ingin serba tahu. Dan yang keempat itu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi berat, massa badan, dan proporsi. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan pada psikososial. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa anak usia dini meliputi 6 hal. Yang pertama bahasa, yang kedua moral, yang ketiga emosi, keempat itu sosial, yang kelima kepribadian, dan yang terakhir adalah agama. Saya Jovitri Paturahmi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit poin terakhir, yaitu tentang beberapa upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Ada beberapa upaya yang seharusnya diperhatikan atau dilakukan oleh orang tua atau guru dalam rangka membimbing dan atau memfasilitasi perkembangan potensi anak secara optimal. Upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada potensi fisik, meliputi aspek kesehatan, motorik, pemahaman tentang bagian dan fungsi tubuh. Upaya pengembangannya yaitu yang pertama bisa dengan mengembangkan pemahaman dan sikap positif terhadap kondisi fisiknya. Yang kedua, melatih olahraga atau menyediakan sarana olahraga atau untuk bermain. Yang ketiga yaitu menjelaskan bagian-bagian dan fungsi tubuh kepada anak.
Dan yang terakhir menjelaskan keterbatasan tubuh kepada anak. Yang kedua yaitu potensi intelektual atau kecerdasan, meliputi aspek keberbakatan atau kreativitas atau daya pikir atau daya cipta. Upaya pengembangannya bisa dilakukan dengan cara mengenalkan kepada anak lingkungan sekitar seperti sosial, alam, dan sebagainya. Yang kedua, membiasakan anak untuk berani mengungkapkan ide atau gagasan. Yang ketiga, melatih anak untuk belajar berpikir sebab akibat. Yang keempat, mendorong kemandirian anak untuk melakukan tugas atau pekerjaannya sendiri. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan imajinatif atau daya cipta anak seperti mengarang, melukis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dari potensi emosi, meliputi aspek kecerdasan emosional atau kematangan emosi. Upaya pengembangannya bisa dilakukan dengan cara menciptakan suasana emosional yang kondusif, sikap ramah dan kasih sayang, tidak judes kepada anak dan bersifat keras kepada anak itu tidak dilakukan. Yang kedua yaitu membicarakan tentang perasaan-perasaan, baik diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, menghormati pribadi anak seperti bertutur kata yang sopan, mengucapkan atau menjalan salam anak, dan tidak mencemooh anak. Yang keempat yaitu dari potensi sosial, meliputi aspek kedisiplinan, sikap toleransi, sikap tolong-menolong, dan sikap kooperasi atau kolaborasi, kebiasaan bekerja sama. Upaya pengembangan yang bisa dilakukan diantaranya yaitu menyusun tata tertib. Yang kedua, mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk menaati tata tertib dan menjelaskan alasan penerapannya. Yang ketiga yaitu memberikan informasi melalui gambar atau pengamatan tentang adanya keragaman agama, budaya, dan suku adat dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu dari potensi kesadaran beragama, itu meliputi aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, upaya pengembangannya bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan contoh teladan atau uswah hasanah dalam mengamalkan ajaran agama kepada anak. Yang kedua, mengenalkan rukun iman dan Islam kepada anak. Yang ketiga, mengenalkan kekuasaan Allah melalui ciptaannya, baik dirinya sendiri, hewan, tumbuhan, maupun alam lainnya. Yang keempat, mengajarkan cara berwudu kepada anak, cara sholat, membiasakan anak untuk melakukan sholat,